Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak Ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah taufik, ridha serta hidayahnya. Di subuh ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Insyaallah kita masuk bab yang ke-43 ya, sebagaimana yang kami sampaikan tidak sebelumnya, yaitu bab ikrami ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab tentang memuliakan ahlul bait ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Sebelumnya kita diajak oleh Imam Nawawi untuk masuk ke bab keutamaan berbuat baik atau berbakti kepada teman ya, sahabat dari orang tua, kerabat dan pasangan, dan seluruh orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Jadi bahasanya sudah begitu di bab sebelumnya. Teman-teman dari orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Nah, nanti ya, bab 43 datang dengan tentang memuliakan ahlu baiti Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita pelajari beberapa hal tentang ahlul bait Rasulullah ini, bagaimana keutamaan beliau-beliau itu dan bagaimana memuliakannya. Sebagaimana biasa Imam Nawawi memulai bab itu dengan ayat ya. Setelah itu baru hadis-hadis yang berhubungan. Adapun ayat yang berkaitan dengan memuliakan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ada dua ayat yang ditampilkan atau dikutip oleh Imam Nawawi. Yang pertama adalah ayat di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat ke-33. Udah hafal ya. Surat 33, ayat 33. Yang kedua adalah surah Al-Hajj, ayat 32. Al-Hajj, surat yang ke-22. Ya. Ayat yang ke-32. Di pagi ini mungkin kita akan membahas surat Al-Ahzab saja. Ya. Dan surah Al-Ahzab ini yang isyaratnya sangat kuat. Ya. Ayat 33 dari surah Al-Ahzab ini yang isyaratnya sangat kuat dalam tema kita ini. Ayat 33 dari surah Al-Ahzab berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula
wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah, dan hendaklah kalian, maksudnya adalah istri-istri Rasulullah, hendaklah kamu, wahai istri-istri Rasulullah, tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 33. Surat Al-Ahzab, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dari namanya itu mengajak kita ke sebuah peristiwa besar, ya, di masa Rasulullah SAW hidup di Madinah. Itu peristiwa Ahzab. Ahzab itu artinya adalah kelompok-kelompok, ya. Kalau hari ini orang, terjemahan populer hari ini itu partai-partai, ya. Maksud aslinya adalah kelompok-kelompok, di mana maksud kelompok ini adalah kelompok-kelompok kabilah-kabilah, ya, dari sekitaran Madinah yang belum bisa menerima Islam, ya. Mereka nanti bekerja sama dengan kafir Quraisy merencanakan sebuah serangan besar ke Madinah, yang kemudian kita kenal perangnya itu nanti dengan perang Ahzab, atau dengan nama yang paling populer adalah perang Khandaq, ya. Perang Khandaq, peristiwa Khandaq itu. Nah, jadi surah Al-Ahzab di sebahagian ayatnya nanti akan ada menjelaskan tentang peristiwa Khandaq, ya, peristiwa Ahzab itu. Tapi surat Al-Ahzab ini, Bapak Ibu, ya, berarti surah Al-Ahzab ini akan, kata para ulama, akan bercerita kepada kita tentang bagaimana menghadapi masa-masa sulit, ya. Bagaimana hati kita harus tetap ikhlas kepada Allah, lurus ketika menghadapi masa-masa sulit. Dan masa peperangan itu masa-masa yang cukup sulit, ya. Apalagi kali ini serangan memang diarahkan langsung ke Madinah, yang pada perang-perang sebelumnya itu kan di luar Madinah. Kalau ini memang ingin kafir Quraisy itu bersama Ahzab tadi, kelompok-kelompok tadi, memang berencana untuk menaklukkan Madinah. Nah, kita semua tahu kisahnya Ahzab atau Khandaq, bagaimana nanti ada usulan dari sahabat Salman Al-Farisi untuk membuat parit besar, ya, sekeliling Madinah. Nah, tapi menariknya adalah surah Al-Ahzab, ya, itu dimulai dengan arahan Allah kepada Rasulullah SAW, ya, tentang siapa Rasulullah, ya, bagaimana berinteraksi dengan baik, ya, antara Rasulullah dengan umat. Nah, nanti sampailah di sekitar ayat 28, ya, dan beberapa ayat ke bawahnya, ya. Nah, itu Allah bahkan memanggil Nabi, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada istri Nabi. Ya, kami tidak akan menjelaskan lebih detail lagi tentang pesan-pesan itu karena fokus kita nanti di ayat 33. Yang jelas di situ di ayat 28, ya, sampai 34 atau 35 itu nanti ada sababun nuzul, ya, di mana sebahagian istri-istri Nabi selepas satu peperangan
lalu kemudian harta rampasan perang sudah dibagi kepada semua yang berhak. Ya. Tapi istri Nabi ada sebahagian yang meminta ya, tambahan apa namanya nafkah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti nasihat pertama Allah kepada Nabi yang disampaikan kepada istrinya adalah ayat 28 itu, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kata Allah, jika kamu ya, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah aku berikan kalian kenikmatan itu, dan aku cerai kalian dengan cerai yang indah. Ya. Jadi ini keras ini sebenarnya ayat ya, kepada istri-istri Nabi. Lalu kemudian banyak nasihat pada istri-istri Nabi. Ya. Sampailah di ayat 33, waqarna fi buyutikunna, termasuk perintah Allah, nasihat Allah kepada istri Nabi adalah untuk tetap berada di rumah. Ya. Jadi jangan ditinggalkan rumah yang dibuatkan Nabi itu. Jadilah contoh bagi para muslimat ya, sebagai wanita yang memang posisinya tempatnya adalah mengurusi rumah. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah berada di rumah. Ya walaupun sebagai Nabi kita tahu juga memiliki aktivitas-aktivitas lain ya, selain mengurusi Nabi dan rumah Nabi itu juga ada yang berdagang, tapi tetap semuanya dari rumah. Kemudian kata Allah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian berpakaian berhias ya. Tabarruj ya, tabarruj ini sebenarnya soal berpakaian ini ya, yang mana dalam budaya jahiliyah, tabarrujal jahiliyah itu berpakaian yang memancing ya, membukakan aurat, kemudian memancing pandangan dari perhatian dari lawan jenis. Nah, jadi istri-istri Nabi dilarang seperti itu. Kemudian wa aqimnas shalah, jadi kamu salat, wa atinaz zakat, tunaikan zakat. Nah, ini juga unik ini. Perempuan-perempuan disuruh bayar zakat. Berarti istri-istri Nabi ini punya harta. Ya, punya harta. Ada yang kaya dia, istri-istri Nabi ini. Ya, apakah itu apa namanya? Ketika diberi nafkah oleh Rasul kepada mereka, lalu nafkah itu ternyata sampai senisab, ya, ataukah karena usaha yang mereka lakukan kemudian memiliki harta, ataukah karena pemberian dari orang tua mereka. Pokoknya ada istri Nabi dan ya, disuruh untuk membayarkan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Setelah semua penjelasan itu tentang apa yang harus dilakukan oleh istri-istri Nabi yang harus dijaga, kata Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Allah jelaskan alasannya. Kenapa harus demikian betul istri-istri Nabi? Ya. Kenapa istri Nabi itu seolah-olah tidak diinginkan Allah untuk apa namanya memikirkan dunia. Jadi kalau jadi istri Nabi itu susah, minta tambahan nafkahnya nggak bisa, tantangnya langsung cerai. Allah suruh nyuruh cerai. Ya. Kalau ingin dunia, Nabi ceraikan. Nabi itu suruh Allah menceraikan istri. Kalau inginkan akhirat, ada keistimewaannya, karena istri Nabi itu mesti mendapatkan surga Allah Subhanahu. Ya, itu udah jaminannya. Ya, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh banyak pantangannya jadi istri Nabi SAW itu. Itu tadi, tinggal tetap di rumah, ya, tidak boleh bersikap dan berpakaian seperti orang-orang
jahiliyah, harus menjaga kesucian diri. Kenapa semua itu dibuat aturan sedemikian ketat oleh Allah pada istri-istri Nabi? Innama yuridullah, hanyalah, nama itu ya, hanyalah sebenarnya. Artinya ini sajalah yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan? Yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa. Allah ingin menghapuskan, mengangkatkan, menghilangkan ya dari kalian. Kalian ini sudah kum di sini. Kalau tadi kunna khusus perempuan, sekarang sudah umum nih, laki-laki dan perempuan. Allah ingin menghapuskan, menghilangkan ya dari kalian ar-rijs. Rijs artinya kotoran. Maksud di sini adalah dosa dan keburukan-keburukan. Allah ingin menghapuskan keburukan-keburukan. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Allah ingin menghilangkan, menjauhkan kalian dari dosa-dosa. Kalian ini siapa di sini? Bukannya istri Nabi. Ahlal bait. Ahlal bait. Wahai ahlul bait, keluarga ya, rumahnya Nabi SAW. Orang yang berada di rumah Nabi. Maksudnya keluarga Nabi SAW. Dan Allah ingin wa yutahhirakum tathira. Allah ingin menyucikan kalian sesuci-sucinya. Jadi ahlul bait itu ya mendapatkan keistimewaan di sini langsung dari Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dan menyucikan kalian. Ya. Ingin menghapuskan dosa-dosa, ingin mengangkatkan dosa-dosa dari diri kalian, ingin menjauhkan kalian dari perangai, dari keburukan-keburukan dan fitnah, menjaga kalian, memproteksi kalian. Sebagian ulama mengatakan ayat ini khusus untuk istri-istri Nabi. Ya. Yang dimaksud dengan ahlul bait di dalam ayat itu, ada sebagian ulama mengatakan adalah istri-istri Nabi. Ya. Khusus katanya. Yang lain-lain tidak, di luar istri Nabi tidak masuk kategori ahlul bait yang disebut di dalam ayat ini. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, ada banyak riwayat dari hadis Nabi SAW. Nabi menyebut pula istilah ahlul bait itu dan membaca ayat ini, tapi ditujukan lebih umum, tidak saja kepada istri-istri Nabi SAW. Istri Nabi ahlul bait ya, itu jelas. Yang perbedaan ulama itu adalah apakah ahlul bait itu hanya istri Nabi, ataukah juga ada orang-orang lain di luar itu yang masuk kategori ahlul bait. Ya. Jadi ada banyak hadis. Nanti di dalam bab ini akan ditampilkan dua hadis saja. Jadi kalau kata Imam Ibnu Katsir, banyak sekali yang menunjukkan bahwa ahlul bait itu bukan hanya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuklah di dalamnya nanti di mana Nabi dalam satu kesempatan, nanti ada riwayat dari sahabat Wasilah. Di sini tidak ada riwayat Wasilah, itu ditampilkan oleh Imam Nawawi. Sahabat Wasilah, di mana sahabat Wasilah ini adalah salah seorang pembantu Nabi SAW. Ya, pembantu Nabi SAW. Beliau meriwayatkan bahwa dalam satu kesempatan Nabi SAW memanggil Siti Fatimah. Ya. Lalu kemudian meminta Fatimah memanggil Sayyidina Ali. Lalu memanggil lagi Hasan dan Husain. Lalu kemudian Rasul bacakan ayat itu. Kalianlah ahlul bait. Diambil selendangnya dilingkarkan ke mereka. Kalianlah ahlul bait. Tapi bertambah bukannya istri Nabi. Ada Fatimah, anak beliau. Ada Ali, menantu beliau. Ada Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Oleh karena itulah para ulama mengatakan, ini semua ahlul bait. Lalu kemudian di dalam momen itu, ketika Nabi mengatakan begitu, Wasilah ini bertanya ke Nabi, aku juga ya Rasul, aku juga ingin jadi ahlul bait ya Rasul. Iya, kamu juga masuk.
Ya. Nah, berarti kan bukan hanya orang yang punya hubungan ini, pembantunya loh, wasilah. Nanti dalam hadis lain, Nabi pernah mengatakan begini, Salman minni, kata. Salman itu bagian dari diriku. Siapa Salman Al-Farisi? Orang asing itu, orang Persia jauh. Ya? Salman adalah bagian dari diriku. Nah, maka kata para ulama, Salman Al-Farisi pun masuk dari Ahlul Bait. Tapi yang disepakati ulama itu ya uh, adalah istri Nabi. Kemudian di bawah itu ada Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Ya, Ahlul Bait yang mana? Ahlul Bait yang sepeninggal Nabi mereka diharamkan memakan sedekah. Kalau Salman, Wasilah tidak. Nah, ini yang disepakati diharamkan makan sedekah. Yang nanti di hadis lain Nabi mengatakan kita keluarga para nabi diharamkan Allah memakan sedekah. Nah, sedemikian apa namanya, luar biasanya Allah menjaga ya keluarga Nabi itu sampai makan sedekah pun tidak boleh. Wah, dia boleh makan sedekah, tidak boleh. Itu sedekah dari kaum muslim ini tidak boleh. Ya, jadi itu pun nanti akan ada apa namanya khilaf kalau sudah meninggal nih beliau-beliau nih Ali, Fatimah, istri Nabi dan siapa lagi? Hasan dan Husain, apakah keturunannya ke bawah juga diharamkan makan sedekah? Ya, ataukah boleh makan sedekah? Nah, itu juga ada khilaf. Yang jelas, yang beliau-beliau tadi itu tidak dibenarkan lagi makan sedekah. Dan yang ke bawah itu disebut juga Ahlul Bait. Nanti akan ada hadis-hadis. Ya, hadis-hadis menjelaskan bagaimana keturunan Hasan dan Husain itu termasuk kategori Ahlul Bait Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah SWT. Juga pernah Nabi SAW itu di satu malam ya melewati pintu rumahnya Sayyidina Ali. Ya. Nabi bermaksud ingin sholat Qiyamul Lail. Lalu Nabi mengetuk pintu rumah. Ya, wahai Ahlul Bait, kata Nabi. Ya, dirikanlah Qiyamul Lail. Dibaca Nabi kemudian ayat tadi. Sesungguhnya Allah ingin apa? Membersihkan kalian dari dosa-dosa Ahlul Bait dan ingin menyucikan kalian. Qiyamul Lail. Jadi ayat tadi itu soal azab itu seringkali dibacakan Nabi yang maksudnya adalah Fatimah, Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh karena itu masuk itu mereka di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam ayat itu kan jelas ya keutamaannya jelas bahwa Allah ingin membersihkan mereka, menyucikan mereka dalam orang yang beliau tadi itu. Nah, di luar itu bagaimana dengan keturunan Saudara Hasan dan Husain? Kenapa? Ya. Kenapa hanya dari keturunan Hasan dan Husain saja yang kemudian sampai hari ini disebut-sebut ulama sebagai keturunan apa namanya Ahlul Bait Nabi SAW. Nah, itu nanti penjelasan hadisnya akan kita jelaskan ya ketika masuk ke hadis-hadis. Tapi di sini ada keterangan di dalam suatu kitab tentang Sirah Nabawiyah ya. Ditulis oleh Saleh Munajjid, seorang ulama besar di Arab Saudi sana. Beliau menjelaskan tentang bagaimana Nabi berinteraksi dengan cucu-cucunya. Lalu dijelaskan di sini bahwa Nabi itu punya cucu banyaknya 7 orang, sebagaimana anaknya 7 orang. Cucu Nabi itu. Ya. Dari 7 orang cucu Nabi itu, ya, kalau akan ada klaim garis keturunan tentu yang laki-laki. Ya. Yang laki-laki itu ada 4 orang. Cucu Nabi itu. Ya. Hasan bin Ali, Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, yang laki-laki ini. Kemudian Abdullah bin Utsman, karena Utsman juga adalah menantu Nabi kan. Utsman bin Affan. Kemudian
adalah Ali bin Abil As. Ali bin Abil As. Abul As kan menantu Nabi. Ya. Suami dari Zainab. Ya. Sebelum nanti Zainab nanti dinikahkan dengan Utsman kalau nggak salah. Ya. Jadi suami Zainab di masa sebelum kerasulan. Kisahnya luar biasa itu antara Zainab istri Nabi dengan Abul As ya. Yang satu ketika Nabi diangkat jadi Rasul, Zainab masuk Islam kan, jadi Islam Muslimah, Abul As tetap dalam kekafiran. Nah, ini apa namanya? Apa istilah orang hari ini? Cinta beda agama nih. Ada kisahnya luar biasa juga. Tapi yang jelas ada 4 orang cucu Nabi yang laki-laki. Ya, yang terus berketurunan sampai hari ini, yang lanjut keturunannya adalah Hasan dan Husain. Adapun 2 lagi, Abdullah bin Utsman bin Affan, itu hidup hanya 6 tahun. Ya, sementara Ali bin Abil As itu di usia remaja juga sudah meninggal. Jadi tidak punya keturunan. Begitu Nabi menjaga, sehingga memang begitu Allah menjaga, sehingga kita yang kita dapati jalur keturunan Nabi ya dari Hasan dan Husain. Di samping nanti akan ada hadis Nabi yang menjelaskan kan Fatimah itu perempuan, pastinya nasab tidak dapat, tapi khusus Fatimah akan ada nanti penjelasan bagaimana Sayyidah Fatimah itu keturunannya itu, karena Nabi tidak ada keturunan laki-lakinya yang sempat menikah dan memiliki keturunan. Maka khusus untuk Sayyidah Fatimah dan keturunannya itu punya hak istimewa untuk melanjutkan nasab Nabi itu. Tapi walaupun nanti ada istilahnya bukan nasab ya, ada istilah khususnya nanti. Insyaallah di penjelasan hadis akan kita sampaikan seperti itu. Jadi kenapa Hasan Husain ya? Karena cucu Nabi yang lain itu tidak yang laki-laki itu tidak ada keturunannya. Yang terus berketurunan adalah Hasan dan Husain seperti itu. Ya. Kadang orang kan ada yang mencari-cari ini ya. Dan kalimat luar biasa dari para guru kami di Al-Azhar dulu, termasuk Syekhul Azhar hari ini, Syekh Ahmad Thayyib, ya, itu mengatakan kita tidak perlu menjadi, ini kalimatnya, tidak perlu menjadi Mu'tazilah untuk menjadi orang yang kuat dalam berlogika. Ya, karena Mu'tazilah ini simbol logika, kelompok Mu'tazilah dulu. Ya. Kita tidak perlu jadi Mu'tazilah untuk kuat berlogika, dan kita tidak perlu menjadi orang Syiah untuk mencintai keluarga Nabi. Karena mencintai keluarga Nabi itu anjurannya, isyaratnya, anjurannya itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, semua kaum muslimin disunnahkan untuk menjaga keturunan Nabi SAW. Seperti itu. Sedangkan Allah saja menjaga, Allah saja memproteksi mereka. Ya, maka kita pun diminta, dituntut untuk seperti itu. Begitu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT tentang ayat di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 33 ya. Seperti itu dulu. Ada pertanyaan, kita silahkan. Ya, silakan. Ya. Iya. Iya, iya. Ya. Ya. Iya. Iya banyak, iya, iya. Yang tadi. Oh iya. Ini kan bagian dari nasihat Allah kepada Nabi dan keluarga Nabi. Ya. Nah, lalu Allah ingin jelaskan, begini loh orang-orang yang istimewa itu di pandangan Allah. 10 kategori ini. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Nah, laki perempuan itu shadiqin shadiqat, sabirina was sabirat,
wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was sha'imina was sha'imat, wal hafizina furujahum wal hafizat, wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat. 10. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Keluarga Nabi itu Allah bersihkan. Di luar keluarga Nabi, bagaimana? Nah nih, kalau mau mendapatkan kesucian seperti itu pula, surga istimewa keluarga Nabi pula, nah, masuklah kategori orang-orang yang penjelasannya 35. Ya, semua. Ya, semua. Apa itu maksudnya? Salah satu? Kalau dapat 10 tentu istimewanya tinggi ya, keistimewaannya tinggi itu. Ya, makanya kan nanti ada umat nih yang bisa di surga itu, di surga yang sama dengan Rasulullah SAW. Nih, dapat dia 10 ini. Kalau kurang ya kurang. Tapi pangkalnya apa? Muslimin, Islam dulu ya. Nah iya, nanti kan ada juga orang yang non-muslim yang berpuasa. Itu puasanya cara mereka kan. Ada juga mungkin orang yang tidak beriman yang bersedekah, ya. Nah, itu, tapi kalau dia tidak muslim ya tidak sah. Pangkalnya adalah muslimin muslimah. Naik level 2 mukminin mukminah. Naik lagi amalan-amalan khusus tuh, qanitin, qanitat, patuh, ya. Nah, itu orang yang benar, yang jujur, ya. Sabar, tunduk, khusyuk, bersedekah, berpuasa, dan menjaga kemaluan, ya, seperti itu. Dan berzikir terakhir itu, zakirin Allah katsira wa zakira. Begitu Ibu. Jadi ini kalau bisa dapat yang 10 itu bagi umat Rasulullah SAW, nah itu dapat pula istimewaan, ya, bahkan bisa nanti sebagian umat ini punya hak satu surga dengan Rasulullah SAW dan keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya, jadi ayat ini soal Ahzab ini luar biasa nih ya. Nanti apa pula hubungannya dengan perang? Nah, ada juga nanti tuh hubungannya dengan perang, ya. Iya. Kenapa apa namanya? Allah SWT menggabungkan dalam satu surat tema keluarga dan tema perang, Pak. Nah, itu juga ada satu tadabburan khusus dari para ulama kita. Makanya Al-Quran ini kalau kita terus pelajari, ada saja itu, ya, ilmu-ilmu baru, ya, asrar-asrar, ya, apa namanya, rahasia-rahasia kehidupan yang bisa kita dapatkan dari Allah. Seperti itu. Silakan, ada lagi tentang apa namanya ini Ahlul Bait. Jadi tidak usah alergi kita ya dengan istilah apa Ahlul Bait, dan itu pula fitnahnya orang-orang Syiah membuat organisasi mereka di Indonesia ini paling besar itu namanya Ahlul Bait Indonesia. Itu kalau bagi kita itu memfitnah Ahlul Bait, itu karena nanti mereka memasukkan dalam kebiasaan mereka hal-hal yang sebenarnya bertolak belakang dengan kebiasaan Ahlul Bait keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Ya. Tapi kalimat tadi dari Syekh Ahmad Thayyib dan beberapa masyayikh kita yang itu perlu kita garis bawahi. Kita tidak perlu menjadi Syiah untuk mencintai Ahlul Bait Nabi SAW karena ini sunnah. Ya, bahkan mungkin ada titik-titik tertentu dia menjadi sebuah kewajiban. Ya, gitu. Ada lagi? Cukup sampai situ dulu. Ya. Nah, ini hari Arafah ini. Hari ini hari terbaik ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, kata guru-guru kita, Syekh Labib itu pernah mengatakan, hari terbaik dalam pandangan mazhab Syafi'i itu nomor 1 hari Arafah. Hari Arafah. Ya. Nah, baru Yaumun Nahar, hari Jumat. Setelah itu baru Yaumun Nahar, hari berkurban itu. Jadi hari ini hari terbaik bagi yang berpuasa, alhamdulillah ya. Berarti bertambah lagi kebaikannya. Ya. Kemudian yang jelas hari ini jangan kita lewatkan untuk berdoa, ya, memanjatkan kepada Allah agar Allah turunkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa ini, kaum muslimin. Jangan lupa ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini pembahasan belum selesai ini, ya, masih ada nanti penjelasan soal Hajj dan ada satu hadis yang sangat panjang sekali, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.